Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada materi kali ini. Mata kuliah Sejarah Pemikiran Hukum Islam pertemuan ke-9. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Islam pasca Imam Mazhab. Saya memberikan batasan dari pertengahan abad 2 hingga abad ke-5 Hijriah. Sebagian penulis tentang sejarah perkembangan hukum Islam ada yang menulis bahwasanya masa ini disebut dengan masa kemunduran atau masa taklid. Saya pribadi menilai masa taklid saya bisa mengiyakan itu karena memang pada masa ini ijtihad itu lebih terikat ke dalam mazhab, tidak sebagaimana ijtihad pada masa sebelumnya. Sejak masa Rasul hingga masa Imam Mazhab itu, ijtihad itu lebih lepas. Seperti Imam Malik, beliau berguru kepada banyak orang, lalu kemudian beliau itu berijtihad dengan kemampuannya sendiri. Imam Syafi'i juga meskipun beliau sudah belajar kepada Imam Malik dan juga belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, tapi Imam Syafi'i juga berijtihad dengan kemampuannya sendiri. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hambal, beliau belajar ke banyak guru, beliau mendengar hadis dari banyak orang, lalu kemudian beliau juga pernah berguru kepada Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, yang kira-kira di Baghdad itu beliau hanya 4 tahun. Nah, namun setelah besar, Imam Ahmad itu, ketika beliau sudah duduk dalam majelis dan mengajar, beliau berijtihad dengan metodenya sendiri. Berbeda ketika masa setelah ini. Jadi ijtihad lebih terikat ke dalam mazhab masing-masing. Itu kenapa para penulis sejarah perkembangan hukum Islam menulis ini sebagai masa taklid. Sebagian menuliskan sebagai masa kemunduran fikih. Kalau saya sendiri tidak setuju dengan penulisan seperti itu karena ketika kita lihat lebih dalam, memang taklid ada, tapi khidmah para ulama, khidmah para fuqaha terhadap mazhab itu tidak bisa kita pandang sebelah mata. Sebagian ada yang mencibir bahwasanya mazhab itu menjadikan ulama sebagai penghalang antara umat dengan Quran dan Sunnah. Sebenarnya tidak. Justru ulama itu adalah sebagai penyampai, sebagai tangga bagi orang yang tidak bisa langsung loncat ke atap, maka dia harus melalui tangga dulu. Begitulah kira-kira. Jadi pada masa ini khidmah terhadap mazhab itu sangat luar biasa hingga akhirnya mazhab itu sampai saat ini tersisa. Ada. Mazhab itu kan tidak hanya 4. Mazhab itu sangat banyak. Imam Auza'i seperti yang kemarin saya bahas juga pernah berkembang mazhabnya di Andalusia. Pertama jadi Damaskus, lalu kemudian ke Andalusia. Namun mazhabnya tidak berkembang lagi. Hilang di telan zaman. Begitu juga dengan Imam Lais bin Sa'ad, beliau teman dari Imam Malik. Beliau seorang alim, beliau punya murid yang banyak, tapi ternyata mazhabnya tidak tersisa sampai saat ini. Begitu juga dengan mazhab Zahiri. Yang tersisa sekarang hanya sebagian kecil, meskipun ada juga segelintir kelompok yang memang secara metode mereka menggunakan metodenya mazhab Zahiri, namun mereka tidak menisbatkan diri kepada mazhab Zahiri. Nah, jadi itu sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang Imam Mazhab, maka ciri khas yang paling terlihat di masa ini adalah ilmu telah terpetakan dengan sempurna. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, di zaman Rasul itu tidak ada yang namanya ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir.
Tapi semuanya adalah ilmu riwayat. Kalau kita lihat buku-buku awal, kita akan melihat ilmu apapun ditulisnya dengan bentuk riwayat. Seperti ilmu mustalahul hadis, kalau kita buka kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, itu metode penulisannya juga sanad, padahal isinya adalah ilmu riwayat. Kalau kita melihat kitab karya Imam Syafi'i juga seperti itu, banyak menuliskan sanad. Namun ketika setelah masa ini, jadi ilmu fikih itu sudah berkembang menjadi ilmu tersendiri. Ilmu hadis juga seperti itu, ilmu qiraat juga seperti itu, hingga akhirnya orang itu sudah mulai cenderung ke sini atau cenderung ke sini. Jadi dikotomi antara ilmu itu sudah semakin jelas, sudah semakin tegas. Ketika kita membahas tentang riwayat, maka itu disebutnya ilmu hadis. Tapi ketika kita membahas tentang pendapat orang tentang hukum Islam, maka itu adalah ilmu fikih. Ini salah satu ciri yang muncul khususnya setelah fase imam mazhab yang pertama. Terus yang kedua, ini adalah awal masa keemasan ilmu hadis. Dari tahun 150 sampai kira-kira tahun 300-an. Kalau misalkan kita masa keemasan ilmu fikih, yaitu dengan munculnya para mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan yang lain, itu kan mereka munculnya sejak awal abad pertama, pertengahan abad pertama, karena Imam Abu Hanifah lahir tahun 80. Jadi bisa kita katakan tahun 100 atau awal abad 2, tahun 100 hingga tahun 200, itu adalah masa keemasan fikih. Nah, di tengah-tengah masa keemasan fikih sudah mulai muncul pondasi keemasan ilmu hadis. Imam 150, Imam Malik, beliau sudah menulis kitab Al-Muwatta, sudah meriwayatkan kitab Al-Muwatta. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal juga beliau sudah menuliskan kitab Musnad. Dan pada masa ini muncul para ulama-ulama besar dalam hadis. Hingga ulama-ulama besar hadis justru memang munculnya di zaman ini. Contohnya seperti Imam Malik, kan beliau wafat tahun 172. Ada Imam Ahmad, beliau wafat tahun 241. Saya menuliskan Imam Malik dan Imam Ahmad, tapi tidak menuliskan Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah tidak menuliskan hadis secara langsung. Meskipun ada Musnad Abu Hanifah dengan Musnad Syafi'i, tapi itu adalah hadis-hadis yang dicari dari pendapat, dari perkataannya imam. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad memang dari awal mereka meriwayatkan hadis-hadis itu. Maka saya hanya menuliskan dua ini. Lalu kemudian ada Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari beliau wafat tahun 256. Begitu juga dengan Imam Muslim. Beliau wafat tahun 261. Ada juga Imam Ibnu Majah. Beliau wafat tahun 273. Terus ada juga Abu Dawud. Beliau wafat tahun 275. Ada juga Imam Tirmizi. Ada yang nyebut Tirmizi, ada yang nyebut Turmuzi. Wafat tahun 279. Kemudian ada juga Imam An-Nasa'i. Beliau wafat tahun 303 Hijriah. Ini di antara
para pembesar-pembesar ilmu hadis yang muncul di masa ini. Selain ini juga masih banyak. Guru-guru mereka juga kan masih banyak seperti Imam Ishaq bin Rohuyah, terus kemudian Said bin Musayyab dan yang lain. Nah, lalu kemudian di masa ini juga karena masa ini orang sedang gandrung terhadap hadis, terus ya ilmu hadis berkembang dengan sangat pesat. Di tengah-tengah mereka dan di tengah-tengah masa ini juga muncul mazhab Zahiri. Yang diawali oleh Imam Dawud bin Ali al-Asbahani al-Zahiri. Beliau wafat tahun 270. Mazhab Zahiri itu muncul di tengah-tengah lingkungan ilmu hadis. Imam Daud al-Zahiri itu beliau sebenarnya awalnya mazhabnya Syafi'i, belajar kepada Abu Thawr yang merupakan murid dari Imam Syafi'i. Lalu beliau juga belajar kepada Imam Ishaq bin Rahuyah yang merupakan seorang muhaddis. Lalu setelah itu baru beliau mulai memiliki pendapat-pendapat yang berbeda dengan mazhab Syafi'i hingga akhirnya beliau dikenal memiliki metode ijtihad sendiri, menggunakan dalil-dalil zahir Al-Quran dan tidak menggunakan dalil-dalil akal kecuali tidak menggunakan dalil-dalil akal. Bahkan qiyas pun ditolak kecuali qiyas yang jali. Tentang mazhab Zahiri, antum bisa tonton video saya tentang mazhab Zahiri di channel ini. Jadi ini diantara ciri yang terlihat pada masa ini. Lalu kemudian seperti tadi yang saya katakan bahwasanya masa ini adalah masa perkembangan, adalah masa khidmah para ulama terhadap mazhab. Maka kalau kita gambarkan secara garis besar, setiap mazhab itu khususnya mazhab 4, mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad. 4 mazhab ini jika kita teliti dan kita bandingkan perkembangannya, maka kita bisa tarik kesimpulan yang sama bahwasanya setiap mazhab itu setidaknya mengalami 3 fase perkembangan. Tiga fase perkembangan mazhab. Yang pertama adalah bisa kita sebut dengan fase pondasi. Fase pondasi ini mencakup ketika kehidupan imam dan fase pondasi ini mencakup 2 hal. Yang pertama masa kehidupan imam, yang kedua adalah masa pencatatan dan pendapat dan metode para imam. Fase yang kedua itu nanti akan ada fase pengumpulan dan penyeleksian, dan terakhir adalah fase penyempurnaan. Fase pondasi dimulai dengan kehidupan imam sudah kita bahas pada masa yang lalu, pada video yang kemarin. Maka selanjutnya adalah fase pencatatan pendapat dan metode para imam. Pada masa ini, para imam itu kan sudah mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, disinilah justru yang paling penting, unsur yang paling penting dalam mazhab, yaitu ketika para murid mereka mengumpulkan dan menuliskan pendapat-pendapat gurunya. Bisa kita katakan bahwasanya mazhab itu yang mendirikan bukan imam, tapi muridnya. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu mereka bukan pendiri mazhab. Yang mendirikan itu adalah murid-muridnya.
Karena kalau tidak ada muridnya, maka mazhab itu tidak akan berdiri. Kalau murid-muridnya tidak meriwayatkan, tidak mencatat, tidak mengumpulkan pendapat-pendapat imamnya, maka mazhabnya tidak akan berdiri. Seperti mazhabnya Auza'i, seperti Imam Lais bin Sa'ad, seperti Ibnu Jarir At-Tabari, seperti Sufyan Tsauri dengan imam-imam yang lain. Nah, fase ini yang akan kita bahas saat ini. Fase yang kedua nanti fase pengumpulan dan penyeleksian kita akan bahas pada video yang akan datang. Begitu juga dengan fase penyempurnaan. Fase pengumpulan dan penyeleksian nanti akan dari pendapat dan metode para imam yang dituliskan dan tersebar di berbagai buku. Lalu kemudian pada fase kedua ini mulai dikumpulkan, mulai diseleksi. Hingga akhirnya pada masa itu muncullah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Mana yang mu'tamad dan mana yang tidak dipilih hingga akhirnya terpilihlah pendapat mu'tamad yang dalam mazhab itu. Baru setelah itu masuk kepada fase penyempurnaan. Tulisan-tulisan dalam fase penyempurnaan itu lebih kepada tadris. Lebih kepada penulisan matan yang ringkas yang tujuannya biar mempermudah orang untuk memahami syariat. Maka yang biasa kita kaji di pesantren itu adalah kitab-kitab fikih yang berasal dari fase penyempurnaan ini. Mau dari Safinatun Najah, lalu kemudian Fathul Qorib atau Matan Ghayah wa Taqrib, lalu kemudian naik sedikit ada Matan Qurratul Ain, Syarah Fathul Mu'in. Ada juga selain tiga ini ada Matan Zubad Ibnu Ruslan dan yang lain. Ini lebih kepada tulisan yang ringkas, tidak disertai dalil, hanya menuliskan pendapat yang mu'tamad saja. Maka kalau untuk mengajarkan orang dalam fikih, maka kita menggunakan kitab-kitab yang lahir pada fase penyempurnaan. Tapi kalau ingin lebih tahu tentang mazhab, ingin lebih tahu tentang dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab, kita jangan di sini. Tapi menggunakan buku yang di atasnya. Bisa menggunakan buku yang lahir pada fase pengumpulan dan penyeleksian atau lebih atas lagi ketika fase pondasi. Namun kalau fase pondasi permasalahannya nanti kita akan melihat banyak perbedaan, perbedaan riwayat, banyak perbedaan pendapat. Tapi ketika sudah masuk kepada fase pengumpulan dan penyeleksian, kita bisa tahu, oh dari ragam pendapat itu ada yang sudah mu'tamad ini dan yang lain kurang mu'tamad. Seperti dalam madhab Syafi'i ada yang ashah, ada yang sahih, ada yang al-azhar, ada yang zahir dan sebagainya. Nah, pada fase pencatatan qaul imam dalam mazhab Hanafi ada muridnya yang dikenal dengan seperti yang kemarin kita bahas, ada Abu Yusuf yang wafat tahun 182 dan juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau wafat tahun 189. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini beliau adalah orang yang paling berjasa dalam penyebaran mazhab Abu Hanifah. Kenapa? Karena mayoritas buku utama itu dituliskan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dalam mazhab Hanafi dikenal dengan al-usul. Buku-buku utama. Jadi kan fase ini pokoknya para murid itu nyatat aja dulu. Pokoknya pendapat-pendapat imam itu dituliskan. Meskipun terpencar dalam berbagai buku. Meskipun yang nulis itu nggak cuma satu orang. Nanti dalam mazhab Ahmad kita akan melihat bahwasanya pendapat-pendapat Imam Ahmad itu dituliskan paling tidak oleh 7 orang, yang mana 7 buku itu masih ada sampai saat ini. Jadi gitu. Kalau dalam mazhab Hanafi ada yang dikenal dengan kitab al-usul, yaitu merupakan kitab-kitab utama.
Yang termasuk kitab usul dalam mazhab Hanafi ada yang dikenal dengan Zahirul Riwayah. Kitab Zahirul Riwayah ini adalah kitab-kitab yang dituliskan oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang dituliskan oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yaitu setidaknya ada 6. Ada Al-Jami'ul Kabir, ada Al-Jami'ul Shaghir, ada As-Sairul Kabir, ada As-Sairul Shaghir, ada Al-Mabsut, lalu kemudian ada Az-Ziyadat. Ini yang dituliskan oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan riwayat yang ada dalam buku ini mutawatir. Maksudnya buku ini diriwayatkan dari Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani oleh banyak murid, lalu banyak murid itu meriwayatkan lagi kepada banyak orang. Hingga pendapat-pendapat yang ada di sini adalah pendapat yang mutawatir, benar bahwasanya ini berasal dari sang imam. Gitu. Selain ini masih ada lagi buku yang lain yang sanadnya tidak mutawatir. Untuk lebih dalam tentang ini, antum bisa tonton video saya tentang mazhab Hanafi, mazhab Abu Hanifah. Nah, dari buku-buku yang 6 ini, atau yang mutawatir ini, lalu kemudian datang pada masa selanjutnya, itu ada yang menuliskan kitab Al-Kafi, yang dituliskan oleh Imam Al-Hakim Asy-Syahid. Beliau wafat tahun 334. Ada juga kitab Al-Mabsut, karya Imam As-Sarakhsi, tahun 490. Fase pengumpulan pendapat imam sudah cukup di sini dalam mazhab Hanafi, karena setelah adanya kitab Al-Mabsut karya Imam Sarakhsi, orang-orang akhirnya menjadikan itu sebagai acuan utama, sebagai pegangan utama dalam pembahasan mazhab Hanafi. Karena dalam kitab itu pendapat-pendapat imam yang berasal dari banyak kitab itu dikumpulkan menjadi satu. Gitu. Lalu kemudian ada juga mazhab Malik. Mazhab Maliki, murid yang paling berjasa dalam penyebaran mazhab Maliki itu ada yang dikenal dengan Imam Abdurrahman ibn Al-Qasim. Abdurrahman bin Qasim ini adalah orang Mesir. Beliau belajar kepada Imam Malik, lalu kemudian Imam Malik masih hidup, beliau pulang ke Mesir dan mengajar mazhab Malik di Mesir. Hingga ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir, Imam Syafi'i bertemu dengan murid-murid Abdurrahman bin Qasim. Mereka dulu temenan, mereka sama berguru dengan orang yang sama. Imam Syafi'i dengan Abdurrahman bin Qasim, tapi kemudian mereka jadi beda mazhabnya. Nah, Abdurrahman bin Qasim ini beliau wafat tahun 191. Wafat lebih dulu daripada Imam Syafi'i. Lalu kemudian yang berjasa setelahnya itu adalah Imam Asad bin Al-Furat. Asad bin Furat ini beliau awalnya seorang muhaddis. Beliau cenderung ingin fikih gitu. Beliau datang kepada Imam Malik awalnya, terus ketika belajar kepada Imam Malik, Imam Asad bin Furat ini beliau banyak nanya sama Imam Malik.
Ya Imam, bagaimana masalah ini? Imam Malik menjawab, terus Asad bin Furat tanya lagi, kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini gimana? Hingga akhirnya Imam Malik agak tidak enak dengan beliau. Kalau kamu ingin fikih seperti itu, silahkan datang ke Irak. Akhirnya Imam Asad bin Furat pergi ke Irak. Beliau belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Belajar dari Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sampai akhirnya Imam Malik wafat. Tahun 172 Imam Malik wafat. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani beliau sedih. Dan ketika disebut nama Imam Malik di Baghdad, orang-orang pada nangis. Termasuk juga Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Hingga Asad bin Furat ini nanya, ya Imam, kenapa engkau menangis dengan kematian Imam Malik? Akhirnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menyebutkan kelebihan-kelebihan Imam Malik. Dari situlah Imam Asad bin Furat beliau menyesal. Kenapa dulu saya nggak terus belajar aja sama Imam Malik? Malah saya harus pergi ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya beliau berazam, oke, bolehlah saya ketinggalan, saya kelewatan dari Imam Malik. Saya nggak bisa ketemu dengan Imam Malik, nggak bisa ambil ilmu dari beliau. Tapi saya masih bisa bertemu dengan murid-muridnya. Akhirnya Imam Asad bin Furat beliau pergi ke Mesir mencari murid-muridnya Imam Malik. Pergi ke Imam Ashhab, lalu kemudian ada ketidakcocokan, lalu cari lagi hingga akhirnya bertemu dengan Abdurrahman bin Qasim. Beliau bertanya, beliau belajar, ternyata cocok dengan Abdurrahman bin Qasim hingga akhirnya beliau bermulazamah. Menulis apapun yang berasal dari Imam Malik, dari Imam Abdurrahman bin Qasim. Nah, Imam Asad bin Furat, beliau menuliskan pendapat-pendapat Imam Malik itu dalam kitab Al-Asadiyah. Dalam kitab Al-Asadiyah, jadi pendapat-pendapat Imam Malik ditulis dalam kitab itu. Lalu kemudian kitab Al-Asadiyah itu dibawa oleh Imam Asad bin Furat ini ke Kairouan, ke Tunis, daerah dia. Lalu ketika di sana beliau mengajarkan ini, ketemu dengan orang yang namanya Sahnun. Sahnun bin Sa'id, beliau wafat tahun 240. Sahnun bin Sa'id ini beliau belajar kepada Asad bin Furat, melihat tentang bukunya Asadiyah. Lalu kemudian beliau menulis ulang buku Al-Asadiyah. Lalu kemudian beliau datang ke Abdurrahman bin Qasim di Mesir untuk mereview ulang apa yang dituliskan oleh Imam Asad ini. Hingga akhirnya revisinya itu ditulis dan sekarang dikenal dengan kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra karya Sahnun. Ini Asad. Al-Mudawwanah Al-Kubra yang dituliskan oleh Imam Sahnun akhirnya menjadi kitab utama, rujukan utama untuk orang-orang yang ingin mengetahui tentang pendapatnya Imam Malik. Dari situ masih ada lagi kitab Al-Wadihah yang ditulis oleh Abdul Malik bin Habib tahun 234. Lalu kemudian ada juga Al-Utbiyah yang dituliskan oleh Imam Muhammad bin Ahmad Al-Utbi wafat tahun 255. Lalu kemudian dari buku-buku itu akhirnya mengerucut kepada satu buku yang disebut dengan kitab An-Nawadir, karya Ibnu Abi Zaid Al-Qayruwani. Beliau wafat tahun 387. Setelah adanya kitab An-Nawadir, akhirnya kitab An-Nawadir inilah yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Maliki
sebagai pintu untuk masuk ke sana. Jadi buku-buku yang disebutkan di akhir ini adalah buku yang mengumpulkan semua pendapat yang ada di atasnya. Jadi yang tadinya terpencar dalam beberapa buku, dalam Asadiyah, dalam Mudawwanah Kubra, dalam Wadihah, dalam Utbiyah, lalu kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam kitab An-Nawadir. Begitu juga dengan mazhab Hanafi tadi dalam kitab Zahirul Riwayat dikumpulkan menjadi kitab Al-Kafi dan menjadi kitab Al-Mabsut karya Imam Sarakhsi. Begitu juga dengan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid yang utama diantaranya Imam Muzani yang wafat tahun 231 dan Imam Al-Buwaiti. Beliau wafat 264 Hijriah. Oh ya, kalau mazhab Malik tadi kitab utamanya adalah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Imam Syafi'i kitab utamanya adalah pertama yang kedua Al-Imla. Dua-duanya ditulis oleh Imam Syafi'i. Lalu kemudian Mukhtasar Al-Muzani yang ditulis oleh Imam Al-Muzani dan juga Mukhtasar Al-Buwaiti. Nah, 4 buku ini adalah kumpulan dari pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Dalam 4 buku ini akhirnya dikumpulkan dan ya diringkas menjadi satu buku. Bukunya tebal. Kalau sekarang mau beli ada bukunya, harganya 2 jutaan. Oleh Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini dalam kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Beliau wafat pada tahun 478. Nah, jadi dulu ada orang yang nanya, ada orang yang bilang, enggak cuma dulu, sampai sekarang banyak orang yang mempermasalahkan madhab Syafi'i. Katanya bermadhab dengan madhab Syafi'i, tapi kenapa yang dikaji di pesantren itu bukan kitab Al-Um? Dari sini kita tahu bahwasanya pendapat Imam Syafi'i itu enggak cuma dalam kitab Al-Um. Kalau kita hanya menggunakan kitab Al-Um saja, pendapat Imam Syafi'i yang dituliskan dalam kitab Al-Imla, Mukhtasar Muzani, dan Mukhtasar Al-Buwaiti akan tidak terbaca. Maka kalau ingin membahas tentang pendapatnya Imam Syafi'i secara langsung yang tidak hilang, maka kita bisa mencari dalam kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Bukunya tebal, berjilid-jilid. Dan ini mengumpulkan dari 4 buku yang di atas itu. Dan yang terakhir adalah Imam Ahmad. Mazhab Hambali, beliau memiliki banyak murid yang mana pendapat-pendapat beliau itu dituliskan dalam kitab Masail. Pendapat-pendapat Imam Ahmad itu dituliskan oleh banyak orang dalam buku yang berbeda-beda. Dan bukunya sekarang rata-rata masih ada. Ada kitab Masail, Masailul
Ada buku yang dituliskan oleh anaknya, yaitu Abdullah. Beliau wafat tahun 290 Hijriah. Ada juga, kalau kita mau cari di Google, maka kita nulisnya Masail Imam Ahmad dengan riwayat siapa. Masail Imam Ahmad dengan riwayat siapa. Karena ternyata nanti akan ditemukan bahwasanya dalam mazhab Ahmad, dalam mazhab Hambali, ketika kita membahas tentang perkataan Imam Ahmad, bisa jadi ada perbedaan riwayat. Nanti kalau kita masuk ke dalam perbandingan mazhab, pendapat dalam mazhab Ahmad itu nggak cuma satu, tapi bisa jadi dua. Dan biasanya diistilahkan dengan fi riwayatin inda Imam Ahmad. Di dalam satu riwayat Imam Ahmad. Berarti dalam riwayat yang lain maka berbeda. Tuh. Masailul Imam Ahmad biriwayati Salih. Salih bin Ahmad. Ini juga merupakan anak dari Imam Ahmad bin Hambal. Beliau wafat tahun 265. Jadi Imam Ahmad, dua anaknya menjadi ulama besar dan menjadi periwayat dari pendapat-pendapat Imam Ahmad. Ada juga Masailul Imam Ahmad biriwayati Abi Dawud. Imam Abu Dawud, Sahibus Sunan, yang penulis kitab Sunan Abu Dawud. 275 Hijriah wafatnya. Imam Abu Dawud, beliau seorang muhadis besar, Sahibus Sunan, beliau ahli dalam hadis, bisa menyeleksi hadis mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu'. Tapi beliau juga masih bermazhab kepada Imam Ahmad yang merupakan gurunya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang salah dengan pembelajaran fikih dengan cara mazhab. Karena seorang ahli hadis pun beliau meriwayatkan pendapat-pendapat Imam Ahmad. Jangan sampai seperti orang-orang yang baru belajar hadis sedikit, cuma mendengar dari gurunya itu dhaif, lalu kemudian dia juga bilang kepada orang, jangan ini dhaif hadisnya. Enggak gitu, karena perbedaan pendapat dalam penilaian suatu hadis itu ada. Kunut subuh menurut orang hadisnya dhaif, menurut mazhab Syafi'i enggak. Terus salat tarawih. Salat tarawih 20 rakaat, ada yang menyatakan itu hadisnya dhaif. Lah menurut mazhab Syafi'i enggak. Gitu. Jadi jangan cuma baru belajar tentang hadis sedikit lalu kemudian bilang kita nggak boleh bermazhab, kita harusnya ittiba kepada Quran dan Sunnah. Lah orang yang berkata seperti itu pun, saudara-saudara kita yang berkata seperti itu pun, dia itu sebenarnya bermazhab kepada gurunya. Ketika gurunya bilang hadis ini dhaif, dia kan tidak lagi menilai, tidak ngecek ulang apakah dhaif beneran atau enggak. Dia langsung terima aja. Lah apa bedanya ketika Imam Nawawi, Imam Muhyiddin An-Nawawi, beliau menuliskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab tentang kunut subuh. Kunut subuh hadisnya itu sahih menurut Imam Nawawi. Dan saya taklid kepada Imam Nawawi yang menyatakan itu sahih. Dia, saudara kita, taklid kepada gurunya yang menyatakan hadis kunut subuh itu dhaif. Ya, apa bedanya saya dengan dia? Dia dengan saya sama saja. Sama-sama mendengarkan perkataan orang dan tidak mengecek ulang apakah perkataannya itu benar atau enggak. Jadi tidak usah mengklaim ya benar sendiri, karena apa yang dilakukan itu sama saja dengan apa yang kita lakukan. Itu riwayat Abu Dawud. Ada juga Masail Imam Ahmad dengan riwayat Ishaq bin Mansur Al-Kausaj. Itu beliau wafat tahun 251. Ada juga Masailul Imam Ahmad biriwayati Harb bin Ismail Al-Kirmani. Wafat tahun 280. Lalu kemudian ada juga Masailul Imam Ahmad biriwayati Ishaq bin Ibrahim Ibnu Hani. Beliau wafat tahun 260.
Ada juga nanti datang setelah itu Mukhtasar Al-Khiraqi yang ditulis oleh Abul Qasim Al-Khiraqi yang wafat pada tahun 334. Nah, Masailul Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam berbagai buku itu kemudian diriwayatkan dari penulis kepada murid-muridnya, diriwayatkan lagi hingga akhirnya dikumpulkan dalam Mukhtasar Al-Khiraqi. Buku terakhir ini yang kemudian menjadi patokan utama dalam membahas pendapat-pendapat Imam Ahmad. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kita nggak langsung merujuk kepada apa yang dituliskan oleh imamnya langsung? Ya enggak, karena enggak sempurna apa yang dituliskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Ada juga yang tidak dituliskan oleh beliau di situ, tapi diucapkan hingga akhirnya diriwayatkan oleh Imam Al-Muzani atau Imam Al-Buaiti. Imam Ahmad, kalau kita ingin merujuk langsung kepada perkataan Imam Ahmadnya apa? Imam Ahmad kan beliau tidak menulis buku fikih. Imam Abu Hanifah juga enggak nulis buku fikih. Imam Malik beliau nulis kitab Al-Muwatta, itu pun buku hadis yang di dalamnya ada pendapat-pendapat fikihnya. Hanya Imam Syafi'i yang menuliskan buku fikih, kitab Al-Um. Imam Ahmad, kalau kita ingin mencari pendapat-pendapat Imam Ahmad, mau mencari langsung kepada buku utama yang 6 itu, silahkan. Cuma bisa jadi kita mencari di sini nggak nemu, lalu kemudian nyari di sini nggak nemu, nyari di sini nggak nemu, nyari di sini nggak nemu. Akhirnya setelah melakukan pencarian ketemunya di sana. Maka lebih baik ketika kita masuknya ke dalam buku yang mengumpulkan seluruh pendapat-pendapat itu. Kalau dalam mazhab Ahmad ya Mukhtasar Al-Khiraqi. Dalam mazhab Syafi'i tadi Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kalau misalkan dalam mazhab Malik tadi Al-Mudawwanah Al-Kubra karya An-Nawadir Ibnu Zaid Al-Qayrawani, dan juga kalau ini bisa kita masuk ke dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra. Kalau dalam mazhab Hanafi kita bisa masuk dalam kitab Al-Mabsut karya Imam As-Sarukhsi. Jadi begitu kira-kira fase pondasi mazhab setelah pada pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang imam mazhab dan kehidupannya, itu adalah fase pondasi yang pertama. Maka fase pondasi kedua ini adalah ketika pendapat-pendapat para imam itu dituliskan, dikaji, dan disebarkan, diajarkan kepada para muridnya oleh para muridnya. Dari sinilah akhirnya mazhab itu bisa berkembang dan terus berkembang hingga masih ada sampai saat ini. Itu yang perlu kita pahami, hingga agak kurang pas ketika kita bilang Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i, Imam Ahmad adalah pendiri dari mazhab Ahmad. Enggak. Mazhab itu ada. Ya, mereka mengajar, lalu kemudian muridnya itulah yang melestarikan pengajaran dari gurunya. Hingga akhirnya kalau tidak ada guru maka kalau tidak ada murid maka tidak akan ada mazhab itu. Jadi gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.